Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Sehat ya? Insyaallah, mudah-mudahan semuanya sehat. Istiqomah untuk selalu menyaksikan hal-hal yang positif. Istiqomah untuk selalu mendengarkan hal-hal yang positif. Istiqomah untuk selalu melakukan hal-hal yang positif. Ini istiqomah ya. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita hidup di dunia atas nikmat dari Allah, maka selalu kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Rabb yang Maha Ghafur. Karena nikmatnya tidak mungkin bisa kita ukur. Salawat juga salam kepada baginda Rasul yang mulia, yang hebat, yang kuat, yang gagah, yang semuanya yang hebat lah. Yang tidak ada duanya, itu Rasulullah baginda Muhammad. Nah, sahabat hijrah sekalian, bahwa mukmin ini oleh Allah diciptakan manusia ya, umumnya manusia dulu. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dhaifa, lemah. Kan? Manusia diciptakan oleh Allah kana dhaifa, dalam keadaan lemah. Kemudian Allah tanamkan, Allah berikan. Kalau dalam surah An-Nahl itu, manusia lahir ke muka bumi, la ta'lamun syai', tidak tahu apapun. Ya, tidak tahu apapun. Belum bisa melihat, belum bisa mendengar, ya kan? Belum bisa berjalan, belum bisa berbicara. Lemah. Tapi Allah berikan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah berikan pendengaran. Dengan pendengaran bisa mendengar, melihat bisa melihat. Dengan adanya rasa bisa merasakan, hati bisa merasakan. Nah, itulah yang Allah berikan pada manusia, sehingga dari lemah muncullah manusia menjadi manusia yang kuat, yang kuat ya. Meskipun pada hakikatnya ketika manusia menyatakan diri kuat, kekar, hebat, luar biasa, tapi tetap pada dasarnya adalah manusia itu lemah. Pada dasarnya manusia itu dhaifa. Maka oleh Allah diberikan satu yang Allah berikan kepada manusia itu harapan, hope. Karena dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah tempat memohon, menggantungkan segala sesuatu. Ya kan? Kalau misalkan kita itu baju habis dipakai, digantungkan, otomatis di sana kan ada yang tempat digantungnya. Nah, ini kita ke Allah, harapan kita dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ulah kasasaha, ulah kasasaha jadi musyrik kadituna. Ulah kasasaha kadukun, komo kadukun, aduh jauh-jauh kadukun. Jangan ke dukun minta, dukun oge butuh beunghar butuh duit. Nih, oleh dukun dikasih jimat supaya kaya raya. Ada dukun lagi miskin. Ya, jadi minta mengharap kepada Allah yang Maha Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta. Pada Allah lah minta, hanya pada Allahus Samad. Ya. Nah, maka oleh karena itu ada tipe manusia yang lemah. Kalau secara hakikat manusia lemah semuanya ya, secara hakikat nih. Nah, kita berbicara tidak secara hakikat. Kita berbicara secara syar'inya, secara manusia seutuhnya. Nah, itu manusia, ada yang manusia lemah, ada manusia yang kuat. Contoh, secara ini berbicara secara syar'inya gitu kan ya. Oh, orangnya olahragawan, orangnya latihan, jago, dia pelari, dia sering berolahraga, begitu ya. Ya, dia kuat kan? Jarang terhindar daripada penyakit. Kalau ada penyakit, dia bisa tangani. Nah, itu kuat. Tapi ada orang yang lemah, yang bagaimana? Ya, olahraganya jarang, makannya nggak teratur, tidurnya nggak teratur. Karena sekarang muncul lagi zaman-zaman apa tuh ya? Judi online, game online. Waduh, gadang seharian, jam 12, jam 1, tidur jam 2, bangun jam 9.
Wah, kelewat subuh tuh. Gimana mau sehat? Maka disampaikan dalam hadis Nabi, nih, sampaikan hadis Nabi nih, perhatikan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Ya kan? Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Jadi karakter orang beriman itu ternyata adalah kuat. Karakter orang beriman itu kuat. Nah, coba kita cek sahabat. Nah, lihat para sahabat ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW dari mulai Abu Bakar ikut perang bagaimana? Waduh, gagah, berani, perkasa, keker. Ali bin Abi Thalib pegulat. Ya, Ali bin Abi Thalib pada takut. Apalagi kalau kita berbicara tentang Umar bin Khattab. Wah, siapa yang gak takut Umar bin Khattab? Sekali buka itu pedangnya, udah lari itu musuh-musuh. Sampai ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, semua itu takut dengan Yahudi yang di sana. Semua pada takut dengan gerombolan Yahudi. Tapi Umar bin Khattab sendiri, dia maju ya, menghadapi mereka sendiri. Tuh, kuat, khairun wa habbu ilallah. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Tadi secara syar'inya ya, bukan secara hakiki. Hakiki semua itu lemah. Ya, sahabat sekalian, sahabat hijrah sekalian. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah mendesain ya rangsangan kepada umat Islam, kepada kita umat yang beriman, bahwa sok cing kuat gitu hirup teh ya. Ulah naonnya, jangan sampai kita itu baperan ya. Hayo bawa perasaan. Orang lain ngomong A, ngomong B, nyindir kita, baperan. Akhirnya gak jadi ya. Mau pergi ke kajian, disindir. Baru juga hijrah, udah sok-sokan pakai gamis. Akhirnya baperan, gak jadi ke kajiannya. Nah itu tidak kuat itu. Maka akhlak orang yang beriman itu, karakter orang beriman itu kuat. Kuat apanya? Nih, satu, kuat mental. Orang beriman harus kuat mentalnya. Yang kedua, kuat fisiknya. Fisiknya juga harus kuat dong, ya kan? Mentalnya kuat, fisiknya nggak kuat. Pakai motor 3 kali putaran udah masuk angin, muriang, dikerok baru nah, itu kurang. Berarti olahraganya harus dilatih lagi, makannya harus teratur, tidurnya harus bagus. Kuat fisik. Yang ketiga, ruhiyahnya harus kuat, zikirnya harus kuat, hatinya harus kuat, sehingga hatinya terus tahan banting, ya. Otot kawat, tulang baja, leher beton, tahan banting gitu. Itu orang yang beriman harus kuat hatinya. Jadi hatinya bersih, ada kesabaran. Jadi orang yang sabar itu orang yang kuat. Jadi jangan sampai ketika Anda termasuk orang yang sabar, sabar weh hirup temanya mun kieu kieu mah kumaha orang teh hirup teh. Ya, bukan, orang yang sabar justru orang yang kuat. Para nabi sabar, para sahabat sabar, zaman-zaman terdahulu sabar. Para ulama sabar, kiai sabar, para ajengan, para ustadz dan bagian daripada kita juga harus menjadi orang-orang yang sabar, kuat. Yang keempat ya, yang keempat, 1 sabar mental, 2 sabar fisik, 3 kuat mental, kuat fisik, yang kedua, ketiga nih, kuat spiritual. Yang keempat, kuat dari segi finansial. Finansial umat muslim harus kuat dong ya. Bukan berarti di sini setiap mukmin harus dia kaya raya, tidak. Pandangan kaya raya kan beda setiap orang ya. Menurut ini kaya raya itu harus punya mobilnya 2, ya kan, rumahnya bertingkat. Menurut ini kaya itu cukuplah dengan penghasilan sehari-hari yang bisa untuk pakai makan saja, bisa untuk pakai belikan pakaian untuk istri, untuk anak. Nah itu beda-beda. Intinya adalah bahwa kuat finansial di sini umat muslim tidak minta-minta. Ini nih, umat mukmin tidak minta-minta, sehingga tidak mudah dikontrol oleh orang lain, tidak mudah dikontrol oleh orang Yahudi, tidak mudah dikontrol oleh mereka yang benci pada Islam.